Hai semuanya, kembali lagi sama gue. Di video sebelumnya gue sudah menerangkan apa itu portfolio building dan gue sudah menjelaskan secara cukup rinci sebenarnya apa sih portfolio building itu, bagaimana konteksnya, dan juga sudah mengilustrasikan seseorang yang memberikan dan menjelaskan mengenai diri dia seutuhnya menggunakan portfolio building. Dan sekarang gue ingin mengguide kalian di action plan untuk enhance atau meningkatkan portofolio kalian. Nah, gue akan divide ada 3 step berdasarkan 3 langkah, yaitu langkah dasar, langkah menengah, dan langkah akhir. Nah, ada langkah dasar. Yang pertama itu mulai mengenali diri kamu. Di sini tuh kayak kalian tuh mengidentifikasikan apakah kalian itu seorang yang kreatif. Misalnya nih, kayak kalian tuh suka baca-baca puisi, atau kayak buat puisi, atau di sekolah sering ikut acara nyanyi, perform, atau bahkan kayak pertunjukan-pertunjukan yang lain kayak kesenian daerah. Misal beberapa daerah kan ada ciri khasnya mereka masing-masing. Nah, siapa tahu kan kalian juga ikut di pertunjukan tersebut. Atau kalian itu seorang yang cerdas, kayak misal sering ikut olimpiade, OSN, ada sekolah dan debat. Atau kalian itu seorang yang aktif ikut organisasi, ikut komunitas, ikut volunteer misal. Nah, yang kedua itu idealnya sebenarnya kamu itu bisa merencanakan ketertarikan dan keterlibatan pada aktivitas ekstrakurikuler yang memungkinkan kalian bisa grow up di situ dan yang memungkinkan membuat aplikasi kamu itu menarik nantinya. Ada kalian masuk ketika awal-awal SMP nih, udah kayak misal interest ke satu bidang. Nah, itu bisa di-shape dari situ sampai akhirnya pada sebelum menjelang kelulusan sekolah SMA. Jadi kalian punya waktu banyak di situ untuk build yourself, untuk mengembangkan diri kalian, untuk membentuk diri kalian. Dan sebenarnya kan dalam journey tersebut juga memungkinkan kalian menemukan suatu interest. Nah, yang ketiga, daripada kalian cuma mengandalkan memori dan kenangan dan angan-angan saja yang ada di kepala, nah itu mendingan kalian sudah memulai untuk menata dan untuk menyimpan memori-memori tersebut dalam file, bahkan dalam catatan juga. Jadi kalian itu mendokumentasikan keterlibatan kalian selama berproses agar di situ kalian itu bisa nge-track kemajuan selama berprogres. Bisa ditulis dalam catatan, bisa bentuk foto acara dan kegiatan. Kumpulan-kumpulan dokumen tersebut bisa dikumpulkan dalam satu tempat, sehingga kalau misalkan pas udah waktunya nih, gak usah frustasi nih, tadi gue simpen di mana ya? Terus kayak, apa yang udah gue lakuin selama ini? Kita tuh udah ada clue, kita udah prepared sekali, kita udah tahu kita arahnya kemana. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu bisa mengurangi rasa frustasi kita ketika mau membuat portofolio. Nah, yang keempat, persiapkan jauh-jauh hari sebelum batas akhir penentuan aplikasi universitas. Biasanya mungkin range-nya ya 4-6 bulanan lah. Terus ada lagi langkah menengah. As you know that several universities they require you different requirements. Like some of them may require you to include your portfolio, sometimes they are not. Maka dari itu apa aja sih yang perlu dilampirkan dalam portfolio? Ada yang namanya cover page or resume. Ada beberapa bagian kayak name, address, phone number, email, your high school name, your graduation year, etc. Terus ada pencapaian atletik nih misal. Itu kan mengenai informasi, terus kayak sertifikat atau bahkan piala yang telah kamu raih dalam bidang atletik. Apakah itu tuh masuk dalam kategori individu atau perlombaan grup, sehingga kan itu nanti membantu menunjukkan bahwa siswa tuh punya kualitas baik dalam sebuah kepemimpinan. Terus ada surat rekomendasi. Sebenarnya kenapa sih harus surat rekomendasi juga? Surat rekomendasi ini tuh bisa menggarisbawahi apa saja nilai-nilai pada siswa dan memberikan pengetahuan secara rinci mengenai sifat dan karakter. Terus ada sertifikat pencapaian akademik kalau misalkan ada. Ya pastikan staf admisi tahu tentang pencapaian akademisi yang telah kalian raih. Terus ada karya kreatif. Biasanya berlaku pada fakultas seni, dimana biasanya mereka itu akan mensyaratkan contoh dari karya yang sudah kalian buat. Ini termasuk video atau project-project yang lain. Sebenarnya kalau misalkan bukan seni pun, kalian juga bisa include kok. Itu bisa untuk menunjukkan sisi positif dan talent yang kalian sudah punya. Nah, yang terakhir ada project pengabdian masyarakat atau komunitas. Dan ini bisa jadi salah satu cara terbaik untuk menunjukkan suatu karakter. Jadi melalui tugas relawan yang telah kalian involve, kalian masuk ke dalamnya, itu menunjukkan bahwa kalian punya rasa empati, rasa pimpinan juga, teamwork, dan sebagainya. Ada langkah terakhir bagaimana cara menyusun portofolio tersebut. Kalau berdasarkan kategori, menunjukkan kekuatan dalam beberapa area. Berdasarkan kategori yang berbeda, seperti
misal olahraga, ekstrakurikuler, proyek komunitas. Kalau kronologi itu it's more into the progress you've made. Jadi itu menyusun berdasarkan tanggal. Poin plusnya sih mudah dapat dimengerti dan dapat menunjukkan pertumbuhan over time yang telah kamu lalui. Nah, ada tematik. Jadi ada kayak satu tema, terus kalian kembangkan dari beberapa bagian yang ada. Terus gimana sih formatnya? Gimana sih format portofolio itu yang benar? Sebenarnya nggak ada yang benar atau yang salah ya. Cuman bagaimana kita menyusun aja sebenarnya. Apa sih kelebihannya kalau misalkan kita pakai PDF? PDF kan mudah dibaca, mudah dibuat. Kalau misalkan kirim-kirim ke Gmail juga bisa lebih mudah. Kalau misalkan mau ngirim sama dokumen-dokumen yang lain juga mudah banget. Nah, terus ada website. Kalau website, kelebihannya kita bisa desain what we want, like personally and creatively. Bisa bebas berkreasi. Kita juga kalau misalkan di website kan kita bisa taruh video, taruh foto, taruh media-media yang lain di satu website tersebut. Dan bahkan karya-karya seni atau proyek kita yang lain bisa ditaruh situ ya kan. Minusnya lebih rumit dan lebih memakan waktu. Nah, yang terakhir nih, gimana sih caranya bikin portofolio kita itu lebih stand out atau lebih ya bagus lah. Yang pertama, jangan gunakan portofolio itu sama kayak portofolio yang sudah ada. Ya kalau bisa itu menonjolkan ciri khas kita sendiri gitu loh. Terus jangan pakai template yang kayak banyak orang pakai. Yang kedua, tunjukkan prestasi dan pencapaian kalian. Mulai start untuk refleksikan apa yang sudah kalian lalui, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah diselesaikan, bagaimana itu semua mengaruhi kalian dan bagaimana rencana kalian selanjutnya. Penyeleksi akan mengetahui kita secara spesifik dengan informasi yang berharga yang kita punya. Yang terakhir, buat sisi visual yang berbeda. Kan bisa menumbuhkan suatu like wow factor sehingga lebih mudah dikenali dan diingat oleh penyeleksi. Udah sih, itu aja yang ingin gue sampaikan di video ini. Gue akan bahas hal-hal yang lain mengenai scholarship and maybe study abroad, like my stories and my experiences, my tips and tricks. Maybe next time I also want to discuss about language test as well. So yeah, just feel free to put your thoughts there. That's all and see you in the next video. Bye bye.